Berita anime yang lagi-lagi MC fanboy super hoki kita ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Lloyd yang kini tengah membagikan sedikit kekuatan sucinya untuk diberikan kepada para pengikutnya tersebut. Oh iya, agar penampilan si malaikat Hode ini tidak terlalu mencolok gitu dan tidak memancing rudal nyasar, takutnya dikira cewek gitu kan. Di sini Lloyd pun meminta kepada si malaikat Hode untuk menyamarkan bentuknya sama seperti dengan Grim. Nah, jika kalian penasaran akan kabar dari siapa namanya lupa aing aing panggil aja si Tol dan Todd lah ya. Nah, jadi si Tol dan Todd ini ternyata merupakan anak buah dari Galilea ya bro. Yang tentu ketika si Tol balikin aja lah ya. Yang tentu ketika si Todd and Tol ini melihat kehadiran Lloyd, sesosok bocah fanboy yang sudah mengirim mereka berdua ke antah berantah karena cuma ingin mencukurukuk Erces aja, seketika membuat emosi Todd and Tol pun naik pitam dong. Tapi karena Lloyd juga udah capek gitu ngurus kelakuan si Todd and Tol, ya daripada ribet lagi gitu kan mengirim mereka berdua ke antah berantah, maka Lloyd pun seketika menggunakan sihir sucinya untuk membuat Todd and Tol tobat seketika dan ya tidak merodok anak orang sembarangan lagi lah. Bang, apa mau dirodok ente? Sedangkan Babylon sendiri ditugaskan oleh Lloyd untuk melindungi gereja tersebut, sekalian mengharem lah bro dengan para suster-suster yang ada di sana. Kan bisa sekalian nggak jadi deh. Balik ke Lloyd. Nah, setelah Lloyd beres dengan semua urusan baik mempelajari sihir suci, urusannya di gereja, serta urusannya di Kaisar Lordos, maka kini Lloyd pun memutuskan untuk pulang sejenak lah ke istana. Tapi ketika Lloyd baru saja tiba di istana tersebut, tiba-tiba saja muncullah iya, akhirnya muncullah Mama Silva yang wangi batu baranya masih tercium, Kang. Oh iya, jadi alasan Mama Silva menghampiri Lloyd itu adalah karena Lloyd meminta kepada Silva untuk menemaninya berburu sebuah monster. Ya, Mama Silva yang mendengar akan ajakan Lloyd yang mendadak ini sih kayak agak gimana gitu dan langsung pergi begitu saja seolah ingin kawin lari bersama diriku. Tapi tak lama dari itu, yap, saya longgar. Monster apa sih yang dimaksud Lloyd ini? So, akhir-akhir ini Lloyd sering mendapatkan laporan akan kemunculan sesosok ghoul tapi bukan psikopat yang selalu menculik dan membunuh para warga desa. Yang oleh sebab itu, Lloyd pun meminta kepada Silva Amboy, Ren Ireng tapi manis kocu, serta Shiro, Grim, dan juga si malaikat Hode untuk menemaninya berburu. Tapi yang jadi masalah mereka saat ini adalah di mana nih markas ghoul itu berada? Apakah mereka berada di sebuah kedai kopi bernama Antaiku? Ya enggak dong, melainkan dengan indera penciuman dari Lloyd yakin bahwa untuk saat ini markas para ghoul tersebut berada di sebuah got bawah tanah. Namun belum sempat Lloyd dan para harem slebeunya itu masuk ke dalam gorong-gorong, tiba-tiba saja iya, tiba-tiba muncullah Tao yang langsung memeluk Lloyd. Jadi buat kalian yang lupa siapa itu Tao, jadi Tao ini merupakan wanita kedua setelah Silva yang menyukai Lloyd ya teman-teman. Bagaimana kronologinya? Tonton aja deh season satunya sama kalian, aing males lagi ceritainnya dari awal cu. Nah, di sini Tao memberikan informasi kepada Lloyd bahwa benar kalau gorong-gorong ini merupakan markas para ghoul berada. Tapi karena gorong-gorong tersebut benar-benar bau dan gelap, Tao pun meminta maaf kepada Lloyd bahwa ia tidak bisa menemani pemburuan Lloyd kali ini. Tapi ini belum sempat Tao pergi meninggalkan si MC fanboy kita. Yap, dalam sekali jentikan jari saja Lloyd berhasil memurnikan dan menghilangkan bau dari gorong-gorong tersebut. Sekaligus Lloyd juga langsung mengganti baju Tao yang
Mi. Nah, Silva yang melihat akan tahu yang sedari tadi mempepet pria fanboy tercintanya. Tentu dong di sini Silva tidak terima begitu saja ya para penonton. Tapi bukannya marah balik kepada Silva, Tao justru mengajak Mamah Silva untuk melakukan taruhan dengan dirinya. Di mana bagi siapa saja yang paling banyak membantai para gol di antara mereka berdua, maka sang pemenang berhak untuk berkencan dengan Lloyd seharian. Kalau seri gimana bang? Ya berarti 2 versus 1 dong. Enggak 3 versus 1 Kang sama si Ren nanti. Hey. Baba Boy. Yang oleh sebab itu, dengan senjata dari sihir suci yang diberikan oleh Lloyd kepada mereka, maka kini kita diperlihatkan para harem-harem Lloyd yang mulai berlomba-lomba membantai para gol yang ada. Ya, meskipun lebih terkesan Tao dan Silva sih yang saling bertarung satu sama lain. Hingga di saat ketiga harem Lloyd ini memiliki skor yang sama sebesar 23 kill dan kini hanya tersisa 1 gol saja, tiba-tiba Yap, gol bukan sembarang gol. Kroco bukan sembarang kroco, bang. Muncullah sesosok gol yang terlihat sangat OP brutal. Sebrutal apa bang? Sebrutal brut-brutnya Mamarias. Masalah tak berhenti sampai situ saja. Di gereja pun kini kita diperlihatkan sang pendeta yang kini tengah tercekik oleh sesosok malaikat jatuh yang... untuk sementara kita panggil saja sang malaikat jatuh ini Azazil ya teman-teman. Nah, Azazil yang melihat Esther pun berada di sini. Awalnya berniat untuk mengirim Esther juga gitu kan ke Isekai bersama sang pendeta. Tapi sebelum Azazil sempat melakukan hal tersebut, ya muncullah Babylon. Namun ya untuk pertarungan antara Babylon melawan Azazil, mari kita kesampingkan terlebih dahulu ya teman-temanku. Dan kini mari kita fokus terlebih dahulu ke dalam pertarungan antara Lloyd, para haremnya yang akan melawan sesosok zombie yang terlihat cukup over. Zombie lagi maksudnya itu gol yang terlihat cukup overpower ini. Jadi menurut mendiang Jet, dulu sesosok gol ini merupakan seorang pejuang di sebuah desa terpencil yang memiliki kekuatan kutukan sama seperti mereka. Kekuatan kutukan itu adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh sang penggunanya ya teman-teman. Ya kalau diibaratkan mah kayak ojon kalian lah cuy yang suka terbang kemana-mana. Yang oleh sebab itu karena gol ini atau untuk kedepannya kita panggil saja Jaina, bukannya membantu desanya yang sedang berperang, justru Jaina malah membantai semua prajurit yang ada di sana, tak peduli lawan ataupun kawan. So karena pihak desa sudah tidak bisa lagi mengontrol kekuatan dari Jenal, mereka pun memutuskan untuk membuang Jenal ke tengah laut hingga Jenal pun benar-benar pergi ke Isekai. Tapi bang, kok sekarang tubuh Jenal masih hidup dan tidak membusuk seperti gol-gol kroco bang? Nah kalau ini ada ceritanya lagi nih anak muda. Jadi ketika Jenal meninggal, tubuh Jenal itu ditemukan dan diawetkan oleh Azazil. Dan karena Azazil memiliki anak buah sesosok roh atau di sini lebih dikenal dengan sebutan Roid, roh aja lah cuy. Maka Azazil pun memberikan tubuh Jenal tersebut kepada roh tersebut untuk mengabdi kepada dirinya. Oh iya, untuk kekuatan Jenal ini bisa dibilang cukup overpower juga loh para penonton. Dimana Jenal memiliki sebuah kekuatan yaitu benang tulang. Yang mana jika musuhnya terkena benang tersebut, maka Jenal bisa mengendalikan bagian tertentu dari tubuh sang musuhnya itu. Selain itu juga, Jenal ini memiliki refleks yang benar-benar di atas rata-rata ya cu. Contohnya pada scene berikut.
Bahkan sekelas waifu Aing yang begitu wangi ini, si Silva, Baba Boy, Tao, dan Ren yang sudah menyatukan kekuatan mereka bertiga pun, para harem Lloyd ini masih sangat kesusahan ya bro melawan Jenal. Walaupun di saat Mama Silva sudah serius dan menggunakan teknik berpedangnya, ya itu mah udah beda cerita lah ya. ラングリス流双剣術獅子放火 Nah, Jenal yang sadar bahwa dirinya sangat tidak diuntungkan untuk solo versus squad melawan para harem Lloyd yang begitu overpower, awalnya Jenal itu memutuskan untuk kabur dari pertempuran ya. Tapi karena Jenal sadar bahwa jika ia kabur pasti harem Lloyd ini akan mengincar Ajajil, satu-satunya orang yang paling peduli kepada Jenal, maka Jenal pun mengurungkan niatnya dan berniat untuk kembali melawan para harem Lloyd tersebut. Tapi sebelum itu terjadi, yap, mengerikan sekali bukan muka MC OP kita ini. Namun sebelum lanjut, masih ada backstory-nya lagi nih cu dari si sosok roh yang memasuki tubuh Jenal. Jadi sebenarnya dulu ketika roh ini masih hidup, roh ini hanyalah sesosok bocah yang kesepian dan selalu dibully oleh teman-temannya, serta haus banget akan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Sebab hal inilah sang roh itu sangat bertekad untuk melindungi Ajajil, karena menurut sang roh hanya Ajajil lah satu-satunya orang yang peduli kepada dirinya dan selalu menyambut dirinya dengan penuh kasih sayang dan senyuman yang hangat. 飼っていたかのように僕に言ったおかえりそんなありふれた言葉が僕には斬新すぎて So intinya, apakah sang roh yang memasuki tubuh Jenal ini memiliki niat jahat? Jawabannya no. Dan apakah Ajajil ini merupakan villain yang memiliki niat jahat juga? Jawabannya Aing masih belum tahu cu akan niat dibalik Ajajil ini. Maka dari itu ikuti dulu aja lah ya alur ceritanya mang. So balik ke Jenal. Jenal yang mengetahui bahwa Lloyd ini bukanlah MC fanboy biasa yang suka pamer paha dan menjadi bahan kalian ritual. Tentu dong di sini Jenal pun berniat untuk langsung melobbykan Lloyd dalam sekali cetutan saja. Tapi tentunya tidak semudah itu dong Ferguson. Sebab karena saat ini Lloyd sudah menguasai sihir suci, maka dengan EZ, Lloyd dapat mengalahkan Jenal begitu mudahnya. 悪魔の頭蓋を叩き割る Setelah mengalahkan Jenal, pada mulanya si Lloyd itu ingin menjadikan Jenal sebagai bahan eksperimen sihirnya ya cuy ya. Tapi niat Lloyd itu seketika berubah ketika Jenal tiba-tiba saja mengatakan, お前何を何ってどう絡み合ってるか調べてお前喋れたの Yap, Lloyd yang sadar bahwa Jenal ini ternyata bisa berbicara dan masih memiliki kesadaran penuh akan tubuhnya. Apalagi tingkah Jenal ini masih seperti bocah. Di sini, alih-alih menjadikan Jenal sebagai bahan eksperimen, Lloyd justru ingin menjadikan Jenal sebagai rekannya. Tapi cu, di tengah-tengah momen sedikit haru ini, si malaikat Hode dengan muka CBL-nya malah mengatakan kepada Lloyd, お前名前はわかるか ロイト様、このおっぱいや後部に名前を私はこれ七弁天と名付けたく CBL, CBL. Emangnya lu enggak bang? Dikit doang. Wah, Jenal yang sadar bahwa Lloyd ini memiliki hati yang tulus dan mungkin Lloyd merupakan manusia ketiga setelah sesosok pria misterius dan Ajajil yang begitu peduli kepada dirinya. Awalnya, Jenal itu ingin bertobat ya dan ingin menerima permintaan teman dari Lloyd. こんなに近くて暖かかったありがとうごめんなさい Tapi karena jauh sebelum itu Ajajil sudah menanamkan sebuah bola yang berisi sihir suci tingkat atas. Jikalau Jenal berencana untuk mengkhianati dirinya, maka
Yap, Jenal pun seketika hancur lebur, Mang. Tapi kematian Jenal atau lebih tepatnya sang roh ini sama sekali tidak menyisakan sedikit penyesalan pun kok. Justru sang roh merasa bahagia malahan karena di akhir hayatnya ia bisa memiliki teman yang begitu peduli kepada dirinya seperti Lloyd. Sedangkan di sisi Babylon, kini kita diperlihatkan Babylon yang meminta kepada Esther untuk pergi ke kuil petualang guna merawat luka dari sang pendeta. Tapi ingat, jika Esther sudah berada di sana, Babylon ingin Esther itu tidak meminta bantuan kepada siapapun ya cu. Bukan karena Babylon tidak mau, tapi karena Babylon sadar jika Esther meminta bantuan sama saja seperti Esther yang hanya membawakan daging segar kepada Ajajil. Ya, Esther yang tidak memiliki pilihan lain pun tentu dong meskipun berat, Esther harus meninggalkan Babylon yang akan bertarung dengan sang malaikat jatuh tersebut. Nah, pada pertarungan ini sih ya nggak usah ditanya lah, pastinya di sini Babylon benar-benar harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menahan Ajajil agar tidak mengejar Esther. Kenapa Aing bilang menahan? Karena faktanya Babylon pun sadar bahwa dirinya sama sekali tidak bisa mengalahkan Ajajil dengan kekuatannya saat ini. Bisa kabur dengan hidup-hidup pun mungkin sudah disebut dengan hoki seumur hidup udah kepake gitu kan. Dan benar saja, meskipun Babylon sudah menyerang Ajajil secara brutal menggunakan sihir suci yang diberikan Lloyd kepada dirinya, tapi これで会話が通じるくらいには yap, Ajajil menusuk Babylon tepat pada bagian jantungnya. Walaupun Babylon berhasil menggeserkan letak jantung miliknya sih. Tapi karena Ajajil ini merupakan malaikat jatuh yang benar-benar mengerikan dan tidak ada ampun sedikit pun, maka tanpa banyak basa-basi, Ajajil pun langsung mengeluarkan ultinya untuk benar-benar mengirim Ajajil. Ini yang bikin skrip. Maksudnya itu mengirim Babylon ke Isekai, cu. どこを指せば死ぬんですか? Sedangkan di sisi lain, setelah Esther menyerahkan sang pendeta ke pihak Will, Esther pun awalnya berniat untuk kembali menemui Babylon sekaligus meminta pertolongan kepada seseorang. Yang sebenarnya Esther pun tidak tahu gitu harus meminta pertolongan kepada siapa. Hingga ketika Esther tengah frustasinya, tiba-tiba saja muncullah iya, muncullah Lloyd di hadapan Esther yang tidak tahu lagi harus meminta bantuan kepada siapa. Di sini Esther pun meminta Lloyd untuk menyelamatkan Babylon. Wah, mendengar nyawa rekannya tengah dalam bahaya, tentu dong Lloyd pun langsung utiwi ke gereja. Tapi sayangnya setelah Lloyd tiba di gereja tersebut, Ajajil sudah pergi entah kemana dan Babylon pun sudah dalam keadaan sekarat, Mang. Namun untungnya karena di sini ada Esther, maka Esther pun memanfaatkan kekuatan penyembuh dari sihir sucinya itu untuk menyembuhkan seluruh luka Babylon. Yang oleh sebab itu, alamak bapau. Maksudnya yang itu, ya pada akhirnya Babylon berhasil melewati masa sekaratnya setelah tertidur 3 hari lamanya. Tapi untung aja Babylon tersadar di hari ketiganya, sebab jika telat 1 hari aja, maka Lloyd akan melakukan berbagai macam eksperimen demi menyelamatkan Babylon. Yang tentu jangan kalian pikir eksperimen Lloyd ini seperti eksperimen normal seperti pada umumnya ya bro. 今日はバビロンの強制覚醒実験をするぞ強制覚醒実験あれバビロンが起きたんだよかったねなんかちょっと残念そう Lloyd yang sadar bahwa ada sesuatu di sekitar gereja yang mungkin disembunyikan oleh Ajajil di sana, maka tanpa banyak basa-basi, Lloyd pun mengarahkan seluruh rekan-rekannya untuk memeriksa gereja tersebut. Sekilas mungkin tidak ada yang mencurigakan ya dari gereja ini, tapi setelah Crow meminta para gagak untuk mencari hal-hal yang mungkin ada yang mengganjal di sekitar gereja, pada akhirnya sesuatu yang mengerikan pun mulai terungkap. Ya, setelah mereka semua membuka sebuah jalan rahasia ke dalam ruang bawah tanah,
Terciumlah bro aura-aura yang mengerikan yang mungkin belum pernah mereka rasakan selama ini. Esther sih awalnya sempat ragu gitu ya ingin ikut masuk atau tidak ya ke dalam ruang bawah tanah tersebut. Tapi karena menurut Esther ini adalah the moment of truth, di mana mungkin jika Esther tidak memasuki ruangan bawah tanah ini, hal tersebut hanya akan menyisakan penyesalan saja seumur hidupnya. Maka Esther pun memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah itu. Tapi yang ditemukan mereka adalah ya, mereka menemukan berbagai macam tubuh yang diawetkan, bekas eksperimen yang mengerikan, serta berbagai macam tulang manusia yang entah apa yang terjadi kepada mereka sebelumnya. Sekaligus penemuan mengerikan ini pun juga menutup alur cerita dari anime yang berjudul Bapau Basudang itu, dari anime Tensei Shitara, Mbak Silva, istri idaman episode yang ketiga sampai yang ke-6 memangku. Jadi ingin beli bapau tapi bukan untuk dimakan deh kayaknya. Terus diapain bang? Digesek. Oh my god!